warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang laporan akhir classification net bias. Kami beranggotakan saya sendiri yaitu Muhammad Syahri Anwar, Muhammad Fadil, Muhammad Sobi Lizar, Rizky Pratama Atmajani, Yonatan Setiawan, dan Jemilatul Askia Putri, dan juga Nur Alfarahmah. Untuk yang pertama yaitu mempresentasikan tentang paper akan dipresentasikan oleh Nur Alfarahmah. Dipersilahkan. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi yang pertama kita harus mengetahui terlebih dahulu klasifikasi itu apa. Jadi sebagai pendahuluan, klasifikasi ini merupakan salah satu metode dalam machine learning yang digunakan untuk mengelompokkan data ke dalam kategori tertentu berdasarkan atributnya. Salah satu algoritma klasifikasi yang banyak digunakan dan salah satunya adalah jadi tugas kami juga, yaitu classification naive Bayes yang bekerja berdasarkan teorema Bayes dengan asumsi bahwa setiap fitur itu bersifat independen. Classification naive Bayes ini juga sering memberikan hasil yang efektif dan efisien, terutama pada data dengan banyak fiturnya. Nah, selanjutnya itu ada beberapa penelitian yang telah dilakukan untuk menerapkan metode ini dalam berbagai kasus, khususnya dalam klasifikasi penyakit jantung, yang mana penyakit jantung ini merupakan salah satu dataset yang kami gunakan juga untuk tugas kelompok ini. Terus berikut adalah beberapa studi yang mendukung efektivitas metode ini. Yang pertama itu adalah klasifikasi penyakit jantung menggunakan extreme gradient boosting. Penelitian pertama yang dikaji berasal dari jurnal Biner, Jurnal Ilmu Komputer, Teknik dan Multimedia. Pada studi ini, peneliti membandingkan beberapa algoritma klasifikasi untuk mengidentifikasi risiko penyakit jantung. Salah satunya menggunakan classification naive Bayes. Dataset yang digunakan ini sendiri berisi berbagai parameter kesehatan seperti tekanan darah, kadar kolesterol, dan juga gula darah. Nah, nanti data itu terlebih dahulu melewati tahap pre-processing sebelum dibagi menjadi data latih dan data uji. Metode classification naive Bayes ini kemudian dilatih dan dievaluasi menggunakan metrik seperti akurasi, presisi, recall, dan F1 score. Nah, dari hasil evaluasi tersebut menunjukkan bahwa classification naive Bayes ini mampu memberikan prediksi yang cukup akurat dan juga efisien dalam mendeteksi resiko penyakit jantung. Model ini dapat digunakan untuk membantu pengambilan keputusan medis secara cepat, terutama nanti ketika situasi yang memerlukan klasifikasi instan berdasarkan data pasien. Untuk penjelasan paper selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Syahri Anwar. Saya di sini akan menjelaskan tentang classification naive Bayes bagian paper kedua, yaitu penerapan naive Bayes untuk klasifikasi penyakit jantung. Yaitu studi kedua dipublikasikan dalam jurnal Informatika dan Sains Komputer yang berfokus pada penerapan algoritma classification naive Bayes terhadap dataset heart disease classification yang bersumber dari Kaggle. Tujuan dari penelitian ini adalah mengukur efektivitas algoritma dan dalam memprediksi penyakit jantung berdasarkan berbagai fitur seperti usia, tekanan darah, dan kolesterol. Evaluasi dilakukan untuk menggunakan metode validasi seperti trend test, split, dan cross validation untuk memastikan hasil yang objektif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa klasifikasi naive Bayes memberikan performa prediksi yang baik dan stabil, menjadikannya alternatif yang layak dalam sistem deteksi dini penyakit jantung. Kelebihan dari algoritma ini terletak dalam kesederhanaan model dan juga kecepatan dalam pemrosesan yang sangat penting untuk sistem pendukung keputusan dalam bidang kesehatan. Oke, lanjut ke paper yang ketiga. Prediksi penyakit jantung menggunakan algoritma classification naive Bayes.
Artikel ketiga berasal dari Seminar Ilmu Komputer Universitas Sriwijaya yang juga membahas implementasi klasifikasi net bias dalam klasifikasi penyakit jantung. Algoritma ini digunakan untuk memprediksi kemungkinan seseorang menderita penyakit jantung berdasarkan atribut medis seperti tekanan darah, kolesterol, dan juga usia. Evaluasi dilakukan dengan metode cross-validation, dan model diuji menggunakan metrik seperti akurasi, presisi, dan recall. Hasilnya menunjukkan bahwa klasifikasi net bias dapat memberikan hasil prediksi yang baik meskipun dengan keterbatasan asumsi independensi antar fitur. Kelebihan utamanya yaitu kemampuan dalam menangani data dengan jumlah fitur terbatas namun penting, serta efisiensi komputasi yang tinggi, menjadikannya cocok untuk penggunaan di bidang kesehatan yang membutuhkan proses cepat. Ya, di sini saya akan melanjutkan menjelaskan step by step pre-processing data. Pada tabel pertama itu data mentah yang ditampilkan berupa tabel berisi informasi medis dari seorang pasien, namun ini masih mengandung angka, simbol, atau singkatan, dan nilai biner. Nilai-nilai tersebut belum memberikan makna langsung, oleh karena itu diperlukan proses transformasi untuk membuatnya lebih deskriptif dan mudah dianalisis. Pada tabel kedua, yaitu proses transformasi dilakukan dengan beberapa teknik seperti teknik diskretisasi, mapping simbol, pengelompokan nilai, dan deskripsi label. Teknik-teknik ini bertujuan untuk mengubah data numerik dan simbolik menjadi lebih informatif dan sesuai dengan konteks medis dan analisis. Pada tabel terakhir, ketiga, tabel berikut menunjukkan perubahan nilai setelah transformasi dilakukan seperti kolom X, data awal menjadi dewasa, data awal M menjadi setelah data ditransformasi menjadi true. Dan seterusnya. Transformasi data seperti ini sangat penting dalam proses machine learning atau data mining. Dengan data yang telah ditransformasikan, algoritma lebih mudah mengenali pola dan hasil analisis menjadi lebih akurat serta mudah dipahami. Baik, yang selanjutnya adalah perhitungan manual step by step. Yang pertama, kita harus menghitung probabilitas awal, yaitu prior. Nah, di sini kita bisa melihat rumus, yaitu jumlah total data, jumlah hard disk, dan juga ada true dan juga false. Nah, di sini bisa saya contohkan, yaitu misalnya ada 100 jumlah data dan hard disk yang true adalah 40. Maka perhitungannya adalah 40 dibagi 100 sama dengan 0,4. Nah, untuk langkah kedua yaitu hitung probabilitas kondisional. Selanjutnya kita hitung tiap fitur berdasarkan kondisi. Misalnya fitur seks sama dengan true laki-laki. Dari 30 orang yang sakit, ternyata ada 18 orang laki-laki. Maka peluangnya seks sama dengan true jika sakit 18 dibagi 30 0,6. Lanjut ke langkah ketiga. Nah, untuk langkah ketiga yaitu hitung probabilitas gabungan atau posterior. Cara kerjanya, misalnya kita memiliki data pasien baru. Untuk seks sama dengan true-nya laki-laki. Kemudian chest pain, nyeri dadanya tidak biasa dan kolesterolnya tinggi. Nah, lalu kita memiliki data dari sebelumnya seperti seberapa banyak laki-laki yang sakit atau berapa sering nyeri dada tidak biasa pada orang sakit atau berapa sering kolesterol tinggi muncul pada orang sakit. Rumusnya yaitu
jumlah yang sakit 0,3 dikali 0,6 jumlah sakit dikali dengan chest pain dikali dengan kolesterol dan seterusnya hingga kita bisa menemukan jumlah hasil dari angka tersebut. Nah, selanjutnya adalah langkah keempat, prediksi hasil. Tujuan langkah ini adalah untuk menemukan peluang orang tersebut sakit atau tidak sakit. Untuk kita mencarinya, kita bisa membandingkan hasil dari langkah ketiga. Jika P sakit lebih besar, maka hasilnya true. Dan jika P tidak sakit lebih besar, maka hasilnya adalah false. Terima kasih. Langsung saja saya akan mengimplementasikan classification naive Bayes untuk prediksi penyakit jantung. Tujuannya yaitu untuk penerapan metode ini dalam memprediksi apakah seorang beresiko mengalami penyakit jantung atau tidak. Data yang digunakan sudah dalam bentuk hasil transformasi dari awal data yang memiliki banyak atribut kategori. Selanjutnya ada di dalam file ini ada dataset yang berisi informasi medis seseorang yang berkaitan dengan penyakit jantung. Beberapa fitur yang ada di dalam file Excel ini antara lain ada usia pasien, jenis kelamin, jenis nyeri dada yang dirasakan, tekanan darah saat istirahat, kadar kolesterol dalam darah, kadar gula, hasil pemeriksaan EKG saat istirahat, detak jantung maksimum, dan apakah pasien mengalami nyeri dada saat olahraga, penurunan segmen ST dari hasil tes stres, bentuk atau arah kemiringan segmen ST, dan kolom terakhir ada heart disease yang merupakan kolom atau target label yang akan dihitung. Jika satu pasien terdiagnosis memiliki penyakit jantung dan 0 jika tidak terdiagnosis penyakit jantung. Berikut langkah-langkah yang saya lakukan. Yang pertama ada import library. Langkah-langkah yang dilakukan yaitu ada import library. Pertama saya mengimport library yang dibutuhkan seperti Pandas untuk membaca data, memproses, dan model machine learning. Ada trend test split untuk membagi data menjadi data latih dan data uji. Kemudian ada label encoder untuk mengubah data kategori menjadi angka. Kemudian ada categorical NB, itu algoritma naive Bayes khusus untuk data kategorikal. Yang terakhir ada classification report, accuracy score, dan confuse matrix digunakan untuk mengevaluasi hasil model. Kemudian di bagian 2 sini saya mengupload file Excel ke dalam Google Colab dengan lalu dibaca dengan fungsi read Excel dari Pandas dari sini. Yang ketiga ada bagian transformasi data yaitu label encoding. Karena data yang ada di dalam file Excel ini terkategori seperti male, female, yes, no, maka perlu merubah semua nilai itu menjadi angka menggunakan label encoder agar bisa dibaca oleh model. Sini. Keempat, itu pemisahan fitur dan target. Data-data tersebut dipisah dengan diberi variabel X, yaitu untuk fitur-fitur input seperti umur, tekanan darah, dan sebagainya. Dan untuk variabel Y, ini ditunjukkan sebagai target yang ingin diprediksi. Contohnya kolom heart disease. Kelima, ada split data. Split data ini dibagi menjadi 2, data dibagi menjadi 60% untuk melatih model dan 40% untuk menguji model. Pembagian ini menggunakan fungsi trend test split yang secara otomatis membagi secara acak dan
ditambah fungsi random state agar hasilnya tetap konsisten. Kemudian bagian 6, melatih model Naive Bayes. Model klasifikasi ini yang digunakan adalah categorical Naive Bayes karena semua data berupa kategori model akan dilatih menggunakan data latih. Selanjutnya ada prediksi dan evaluasi. Setelah model tersebut dilatih, di sini saya menggunakan model tersebut untuk memprediksi data uji. Hasilnya disampaikan dalam variabel y_pride di bagian sini. Lalu dievaluasi menggunakan confuse matrix, menunjukkan berapa banyak prediksi yang salah dan benar. Kemudian diklasifikasi report untuk menampilkan precision, recall, dan F1 score. Terakhir ada akurasi untuk menunjukkan seberapa akurat model dalam memprediksi data uji. Hasil evaluasi ini menghasilkan skor akurasi tertentu sekitar 80%. Menunjukkan bahwa metode Naive Bayes ini cukup efektif dalam mengklasifikasi data penyakit jantung berdasarkan fitur-fitur dan kategori yang tersedia. Selanjutnya saya akan menjelaskan di bagian outputnya. Pada confuse matrix ini, angka 133 itu artinya adalah orang yang diprediksi tidak sakit dan memang tidak sakit, dinyatakan benar. Sedangkan angka 14 ini adalah orang yang diprediksi tidak sakit padahal sebenarnya sakit, prediksi yang salah. Angka 34 ini adalah orang yang diprediksi sakit padahal sebenarnya tidak sakit, prediksi ini salah. Pada angka 187, orang yang diprediksi sakit dan memang sakit, prediksi ini benar. Kemudian di bagian classification report, menjelaskan kinerja model dalam mengenali dua kelas. Kelas 0 yaitu kelas yang tidak mengidap penyakit jantung dan kelas 1 mengidap penyakit jantung. Bagian precision ini kelas 0 tidak sakit dengan nilai 0,80 yang artinya dari semua prediksi tidak sakit 80% benar-benar tidak sakit. Di kelas 1 dari semua prediksi sakit 93% yang benar-benar sakit. Selanjutnya di bagian recall ini kelas 0 yang tidak sakit itu ada 0,90 yang artinya 90% sebenarnya tidak sakit namun dikenali benar. Di kelas 1 bagian recall ada 85% yang berhasil dikenali sebagai orang yang sebenarnya sakit. F1 score ini adalah rata-rata harmonis dari precision dan recall. Jadi semakin tinggi nilainya semakin baik keseimbangan antar keduanya. Di kelas 0 F1 score ini bernilai 0,85 dan di kelas 1 ada 0,89 yang menunjukkan model cukup seimbang dan stabil mengenai kedua kondisi. Terakhir di bagian support ini adalah jumlah data aktual dari tiap kelas. Ada 147 data untuk kelas 0 yang tidak sakit dan 221 data untuk kelas yang sakit, data kelas 1. Dari jumlah support ini penting juga untuk melihat apakah dataset itu seimbang atau tidak. Pada bagian akurasi, model ini berhasil memprediksi sekitar 87% dari seluruh data yang diuji. Kemudian masuk di bagian rata-rata. Rata-rata makro adalah rata-rata metrik untuk setiap kelas tanpa mempertimbangkan jumlah data. Di rata-rata Whitehead,
Rata-rata ini mempertimbangkan proporsi data tiap kelas. Di sini nilainya hampir sama dan cukup tinggi, sekitar 86,96%, dibulatkan menjadi sekitar 87%, yang artinya model ini cukup seimbang dan andal dalam memprediksi kedua kelas. Kesimpulannya, model Navibus ini memiliki performa yang cukup baik, yang mencapai akurasi 87% dengan precision 93% untuk prediksi penyakit jantung. Kelebihan implementasi ini itu ada cepat, sederhana, dan cocok untuk dataset dengan fitur kategori. Keterbatasannya ada rekal di kelas 1 menunjukkan ada 15% pasien sakit terlewat. Dataset tidak seimbang. Baik, terima kasih kesempatannya dan terima kasih juga kepada Saudara Jamilatul Azkia Putri yang telah menyampaikan di sini. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sofi Ulizar. Dalam pembagian tugas laporan ini, saya mendapatkan bagian analisis perhitungan dari algoritma classification Naive Bayes yang kami terapkan dalam proses klasifikasi data penyakit jantung. Bagian ini bertujuan untuk melihat data dan mengevaluasi bagaimana hasil perhitungan yang dilakukan secara manual maupun melalui implementasi program, serta bagaimana hasil tersebut dapat dimaknai dan digunakan. Untuk analisis perhitungan manual, pada salah satu data, yaitu baris pertama terdapat fitur-fitur sebagai berikut, yang mana chest pain, itu nyeri dada tidak biasa, serta kolesterol yang berarti tinggi. Jika dilihat sekilas, kedua fitur tersebut tampak menunjukkan resiko penyakit jantung. Namun, setelah dilakukan perhitungan menggunakan rumus Naive Bayes, hasilnya justru menunjukkan probabilitas pasien mengidap penyakit jantung atau heart disease ialah true, yang merupakan 0,0084 atau hanya sekitar 0,84%. Sedangkan probabilitas pasien tidak mengidap penyakit jantung heart disease yang bernilai false adalah 0,9916 atau 99,16%. Dari hasil ini, prediksi akhir yang dihasilkan oleh model-model adalah bahwa pasien tersebut tidak menderita penyakit jantung. Ini menunjukkan bahwa algoritma Naive Bayes dapat membuat keputusan yang logis berdasarkan data. Meskipun asumsi dasarnya adalah bahwa semua fitur bersifat independen, keakuratan ini didukung oleh kekuatan statistik dalam menghitung probabilitas dari kombinasi fitur terhadap kelas tertentu. Dan untuk selanjutnya, peran penting processing. Setelah itu, ada beberapa hal penting yang perlu diingat bahwa keberhasilan prediksi sangat bergantung pada proses processing data. Proses ini mencakup pengelompokan nilai numerik menjadi kategori seperti usia menjadi dewasa atau kolesterol menjadi tinggi. Dan tidak lupa juga mengubah simbol atau string menjadi nilai boolean atau numerik, serta memastikan bahwa fitur yang digunakan benar-benar relevan untuk proses klasifikasi. Selanjutnya kita ada di bagian evaluasi dari implementasi model. Selain perhitungan manual, model juga telah kami implementasikan secara langsung menggunakan Google Colab dengan dataset yang telah diproses sebelumnya. Dari hasil evaluasi, kami memperoleh nilai matriks sebagai berikut dengan akurasi 85%, precision 0,87, recall 0,82, F1 score 0,84. Hasil ini menunjukkan bahwa model tidak hanya akurat, tetapi juga seimbang dalam mengenali pasien yang sakit maupun yang tidak sakit. Dengan nilai precision dan recall yang cukup tinggi, model ini dapat dinilai mampu melakukan klasifikasi dengan performa yang baik dan konsisten. Hasil akhir yang dapat saya simpulkan dari seluruh proses analisis ini dapat disimpulkan bahwa algoritma classification Naive Bayes layak digunakan sebagai baseline model. Dalam klasifikasi data, khususnya pada bidang kesehatan seperti deteksi penyakit jantung yang telah kami lalui, meskipun algoritma ini sederhana dan memiliki asumsi independen antar fitur, tetapi dengan data yang diproses secara cepat, dengan data yang kami proses dan kami analisis secara tepat, hasil yang dapat diperoleh
merupakan hasil yang tetap kuat dan dapat dipercaya. Demikian penjelasan dari saya, Muhammad Sofi Yulizar, mengenai bagian analisis perhitungan. Semoga dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai kekuatan algoritma naive Bayes dalam proyek klasifikasi ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas penyampaian materinya dari saudara Muhammad Sofi Yulizar. Saya memohon maaf kalau ada salah kata dan lainnya. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi